Situasi Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Ishim Hamasiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudara, kita akan membahas mengenai toa. Nah, apa itu toa? Satu alat yang sering dipakai oleh saudara kita umat Islam. Bahkan selalu dipakai baik di musala, menasah, masjid, dan di tempat-tempat umum lainnya. Untuk memperdengarkan iman saudara kita. Terutama sekali mengenai azan ataupun pengajian-pengajian yang lain. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu mengenai toa itu kembali menuai pro kontra setelah Menteri Agama membuat peraturan mengenai toa. Ketika saya mendengar mengenai toa ini yang lagi kontroversi di antara masyarakat pada umumnya di media sosial, saya teringat dengan seorang ibu Meliana, di mana ibu Meliana pernah dihukum 18 bulan dikarenakan Ibu Meliana meminta supaya volume suara itu dikecilin. Sedikit saja dikecilin. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada orang-orang tertentu hadir di sana, lalu menggoreng isu. Dan akhirnya banyak orang termakan isu tersebut. Lalu mendatangi kediaman Ibu Meliana. Sampai rumahnya dirusak. Lalu Ibu Meliana dibawa ke ranah hukum. Lalu MUI Bapak Ibu merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegak hukum atas Ibu Meliana. Akhirnya Ibu Meliana ditetapkan 18 bulan penjara. Walaupun Ibu Meliana didampingi oleh kuasa hukum. Di saat mengajukan keberatan terhadap hukum yang diterima oleh Ibu Meliana, oleh pihak majelis hakim menolak. Lalu Ibu Meliana tetap kena hukuman 18 bulan penjara Bapak Ibu. Hanya meminta supaya volume itu dikurangi sedikit. Dari yang awalnya besar, tidak diminta untuk dimatikan. Cuma diminta untuk dikurangi volumenya. Dikecilkan sedikit saja. Wow, terjadi kehebohan luar biasa Bapak Ibu. Saya sering katakan kepada teman-teman bahwa agama saudara kita itu tidak boleh sedikit pun kita kritik. Tidak boleh. Nah, lalu Bang Pendi bagaimana dengan agama kita? Lah, kalau agama kita nggak masalah, dikritik setiap hari. Itu memang sudah seperti tugas mereka. Tanda kutip ya, sudah seperti tugas mereka mengkritik agama-agama di luar agama mereka. Hampir semua agama mereka kritik, terutama sekali Kristen dan Katolik. Dikritik Bapak Ibu. Izin untuk membangun rumah ibadah itu dipersulit luar biasa. Bayangkan, agama mereka punya slogan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekian alam. Tetapi untuk membangun rumah ibadah sulitnya minta ampun. Seolah-olah lebih gampangnya membangun diskotik daripada membangun tempat beribadah. Di mana di dalamnya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, memuji namanya. Ketika kita urus izin, sulitnya Bapak Ibu, minta ampun sulitnya. Sangat susah. Dan tidak segan-segan bila gereja itu punya perkara sedikit dengan mereka, mereka ganggu itu gereja, bahkan rela gereja tersebut dirusak sampai dibakar. Di mana letak rahmatan lil alamin? Kembali lagi kepada toa tadi Bapak Ibu. Ibu
Ibu Meliana hanya meminta supaya volumenya dikecilin sedikit saja. Itu dibawa ke ranah hukum sampai beliau dihukum 18 bulan penjara, Bapak Ibu. Sekarang kita melihat bagaimana sih cara beribadahnya tetangga kita. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ini versi mereka, Bapak Ibu. Ini versi saudara kita, bukan versi kita. Kalau versi kita seperti tertulis dalam Alkitab. Kita masuk ke rumah, kita masuk ke kamar, kita tutup pintu, tutup jendela, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar doa kita. Kita minta kepada Tuhan dengan takut akan Dia di saat kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang yang saya ingin baca bukan versi Alkitab, tetapi versi saudara kita. Al-A'raf ayat 55, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Saya tidak tafsirkan, saya baca bil-lughah al-arabiyah, lalu saya baca arti sesuai dengan teks bahasa Arab. Tidak saya kurangi, tidak saya tambahkan. Silahkan saudara berpikir sendiri, saudara renungkan. Jangan suka mengkritik agama lain, tetapi sedikit dipertanyakan, saudara marah. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa? Apa yang membuat saudara begitu marah ketika dikritik, sedikit saja dikritik, saudara marah luar biasa? Ada apa? Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu sekali melakukan penginjilan. Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan hal kerajaan surga, memberitakan bagaimana ajaran yang datang dari Tuhan, ajaran yang lemah lembut, ajaran kasih, ajaran yang ketika diterima oleh orang lain membuat orang itu adem, membuat orang itu damai, membuat orang itu tentram, membuat orang itu penuh dengan sukacita, tidak hidup dalam ketakutan, tidak diwanti-wanti dengan roh ketakutan dan roh teriakan ini, teriakan ini, teriakan ini, Bapak Ibu. Mari pergunakan media sosial untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ikut ambil bagian di ladang pelayanan. Padi sudah mulai menguning, pekerja sedikit. Mari saya ajak kita semuanya untuk menjadi pekerja di akhir zaman. Kita beritakan firman, kita beritakan Injil, agar mereka yang hidup di dalam belenggu roh agamawi, yang hidup di bawah belenggu ajaran-ajaran agamawi, itu bisa terlepas, saudaraku. Bisa merdeka. Mari, sekali lagi, kita ajak saudara-saudara kita untuk berpikir dengan akal yang sehat, kata Bang Adi Armando, dan berpikir secara kritis, kalau kata Buya Syakur Yasin. Kenapa sedikit saja dipertanyakan, itu membuat gaduh satu bangsa. Seperti mengenai peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama. Itu gaduh satu bangsa, Bapak Ibu. Satu negara dibuat gaduh. Hanya dengan diminta supaya aturan diterapkan volume toa. Gaduh semuanya. Kenapa ini? Ada apa? Apa yang membuat saudara takut? Nah, bayangkan bagaimana kekristenan begitu sulit untuk membangun tempat ibadah. Ayo dong, kita harus menunjukkan karakter yang baik. Kalau kita mengaku diri kita beragama, ayo kita sama-sama menonjolkan akhlak yang baik, adab yang baik, budi pekerti yang baik, tutur kata yang baik. Terima kasih. Shalom alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.